Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kami bersyukur dapat berjumpa kembali di dalam program Renungan Kristen malam hari ini. Dalam doa kami, harapan kami, semoga saudara-saudara semua berada di dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai setiap kami bersyukur atas penyertaan dan pertolongan-Mu sepanjang hari ini. Engkau telah memampukan setiap kami untuk menyelesaikan segala tugas dan aktivitas kami pada hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman. Jamahlah setiap hati kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan taat sepenuhnya kepada kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada malam hari ini kita ambil di dalam Keluaran 22 ayatnya yang ke-18. Berbunyi demikian. Seorang ahli sihir perempuan, janganlah engkau biarkan hidup. Saudaraku, di dalam film Harry Potter sangatlah populer dan bahkan memiliki 8 judul karena meraih kesuksesan yang besar. Dan banyak dari kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ikut menyukai film ini. Namun saudaraku, sebenarnya isi dari film ini mengandung praktek okultisme yang sangat bertentangan sekali dengan nilai-nilai firman Tuhan. Kisah Harry Potter memperlihatkan sihir sebagai sesuatu yang menyenangkan, dengan sapu terbang, objek yang bergerak dengan sendirinya, dan balas dendam dengan kekuatan gelap. Namun sihir merupakan salah satu bentuk yang seringkali menyesatkan iman, terutama saat sihir tersebut disebut sebagai sihir yang baik, atau istilah lainnya adalah sihir putih atau ilmu putih. Padahal saudaraku, sihir dalam bentuk apapun tetap tidaklah baik, karena di balik sihir terdapat kuasa iblis. Di dalam film atau buku Harry Potter, membuat banyak orang terlihat menjadi kurang peka dan toleran terhadap okultisme. Oleh karena itu, saat membaca pasal 22 ayat 28 dalam kitab Keluaran, mungkin kita merasa agak heran atau bahkan terkejut karena firman Tuhan begitu keras dan tegas. Namun, jika kita memahami konteks di balik ayat ini, kita dapat melihat mengapa Allah begitu serius di dalam hal ini. Praktek sihir dan okultisme yang meliputi penggunaan mantra, ramalan, sihir hitam, sihir putih, dan sejenisnya telah ada sejak zaman dahulu hingga saat ini. Ada banyak alasan mengapa orang tertarik pada praktek okultisme ini. Namun sebagai orang-orang percaya, kita harus menghindari segala bentuk kegiatan yang melibatkan sihir ataupun okultisme. Tuhan dengan tegas melarang praktek seperti sihir dan okultisme, seperti yang dilakukan oleh bangsa Mesir. Tuhan tidak mengizinkan satupun dari umatnya mempraktekkan sihir dan okultisme, karena hal ini merupakan bentuk pemberontakan dan ketidakpercayaan terhadap Tuhan dan firman-Nya. Konsekuensi yang timbul dari hal ini sangat serius bagi orang yang terlibat di dalamnya. Orang yang menjalin hubungan dengan iblis akan mengalami kebinasaan kekal bersama dengan iblis. Iblis mampu melakukan hal-hal yang tampak hebat dan memberdaya setiap orang agar tertarik dengan praktek semacam itu. Namun saudaraku, di balik semua itu, niat iblis adalah untuk menghancurkan setiap orang yang mengikutinya. Tuhan tidak menghendaki hal itu. Tuhan menginginkan agar kita tidak binasa, tetapi hidup di dalam keselamatan dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Alasan mengapa seorang tukang sihir, baik perempuan maupun laki-laki, tidak boleh dibiarkan hidup di dalam konteks umat Israel pada waktu itu adalah karena Tuhan menghendaki agar umatnya tetap kudus baginya, tidak tercemar oleh kuasa kegelapan dan dosa. Dari sini kita dapat memahami bahwa Tuhan tidak menginginkan dosa di dalam bentuk apapun. Kompromi dan pembiaran terhadap keberadaan praktek semacam itu akan mempengaruhi dan menyesatkan orang lain, serta membuat seluruh umat berdosa di hadapan Tuhan. Di dalam konteks kehidupan kita saat ini, kita tidak boleh mengambil peran hakim terhadap orang-orang yang terlibat di dalam sihir ataupun okultisme ini. Sikap kita seharusnya adalah mendoakan mereka agar bertobat dan hidup di dalam kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pertanyaan yang perlu kita ajukan kepada diri kita sendiri adalah, apakah kita saat ini terlibat dalam berbagai praktek okultisme secara sadar maupun tidak sadar, seperti halnya ramalan, perdukunan, kartu tarot, jimat, pesugihan, tahayul, sihir, feng shui, tenung, pemanggilan arwah, dan berbagai bentuk kultus lainnya. Jika kita terlibat di dalam hal-hal seperti itu, marilah kita menyadari
bahwa semuanya itu tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas firman-Mu yang mengajar kepada setiap kami untuk tidak kompromi dengan kuasa kegelapan dan praktek okultisme. Bagi mereka yang terikat saat ini, kami berdoa agar Engkau melepaskan setiap mereka, memberikan pembebasan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala ikatan kuasa kegelapan dan okultisme yang ada saat ini dilepaskan oleh Tuhan. Biarkanlah kami hidup dengan benar, hidup yang kudus dengan hati yang sepenuhnya percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, dan kami memohon agar Engkau memimpin setiap kami untuk selalu hidup di dalam iman yang tulus kepadamu, tanpa kompromi dan tanpa terlibat di dalam hal-hal yang berasal dari iblis. Terima kasih ya Bapa, berkati setiap kami sepanjang malam hari ini. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikanlah kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami esok hari dengan kekuatan baru dan tubuh yang sehat, yang dapat kami gunakan untuk memuliakan nama-Mu di dalam segala aktivitas kami. Kami membawa permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing kepada-Mu. Kami percaya bahwa Ia akan melawat setiap kami, memampukan setiap kami dalam pernyataan kuasa dan pertolongan-Mu. Kami mohon ampun atas dosa-dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada setiap kami. Berkatilah setiap kami dan negara kami, Indonesia, serta semua bangsa di dunia ini. Dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa memiliki pengenalan yang benar akan Engkau, ya Tuhan Yesus, karena kami percaya hanya Engkaulah yang layak ditinggikan, hanya Engkaulah Allah di atas segala Allah. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terimalah berkat Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu, diberkati studi pekerjaan-Mu, diberkati keluarga-Mu, diberkati kesehatan, diberkati keuangan, diberkati keluar masukmu, diberkati segala aspek hidupmu. Apa yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan buat berhasil. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Dan biarlah Roh Kudus yang akan membantu setiap kita, menolong setiap kita di dalam lebih lagi memahami akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai jumpa di dalam renungan berikutnya. Haleluya.